Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan terkait dengan hukum administrasi yang ada di Prancis ya. Prancis ini. Nah, sejarah peradilan lahirnya peradilan administrasi ini yang ada di Prancis ini merupakan sebuah asal-usulnya adalah terkait dengan keinginan adanya kontrol pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa dikontrol, bisa diawasi itu melalui peradilan administrasi. Ini juga terkait dengan perlindungan hukum di mana supaya hak-hak warga itu dijamin, supaya hak warga dijamin atas kesewenang-wenangan kekuasaan. Nah, juga terkait filosofinya adalah adanya keseimbangan kekuasaan, saling menjaga antara eksekutif dengan judikatif. Nah, di Prancis itu namanya Concile d'Etat. Fungsinya ada dua, yaitu fungsi yudisial dan fungsi konsultatif. Fungsi yudisial itu sebagai pengadilan administrasi tertinggi untuk menyelesaikan sengketa antara warga dan pemerintah. Jadi kalau ada warga, kebijakan pemerintah yang kemudian merugikan warga, itu melalui pengadilan Concile d'Etat ini ya. Konsultatif fungsi yang kedua itu adalah memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dalam merumuskan perancangan undang-undang dan kebijakan publik. Jadi kalau di Indonesia itu begini, kalau di Indonesia kan undang-undang sudah disahkan, baru kemudian di judicial review di Mahkamah Konstitusi kalau ada isinya yang dianggap melanggar konstitusi warga negara. Tapi kalau di Prancis, undang-undang sudah dibuat nih, tapi belum disahkan, maka ada review di situ. Nah, kan gitu kan? Ada review. Sebelum undang-undang disahkan itu direview terlebih dahulu. Salah satunya adalah melalui Konsil de Etat ini. Nah, Konsil de Etat ini pengertian dan perannya ya. Apa sih perannya itu? Tadi sudah saya jelaskan. Perannya itu fungsinya ada dua ya. Yaitu fungsi judicial sebagai peradilan, bertindak sebagai pengadil administrasi tertinggi, memastikan keadilan. Yang kedua, mengadili sengketa antar warga negara dan badan pemerintah, menguji serta membatalkan keputusan administrasi yang melanggar hukum. Ya kalau kita kayak via pengadilan selayaknya lah. Nah, kalau fungsi konsultatifnya itu memberikan pendapat hukum ahli kepada pemerintah. Yang kedua, mengkaji rancangan undang-undang. Nah, ini yang termasuk masih konteks rancangan undang-undang ya. Jadi masih rancangan undang-undang yang itu sudah tanda kutip sudah dikeluarkan oleh parlemen, diuji dulu oleh Konsil de Etat. Inilah perbedaan Prancis dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, undang-undang sudah disahkan dulu, baru kemudian judicial review. Tapi kalau di Prancis, belum disahkan, diadakan review terlebih dahulu. Nah, definisi Konsil de Etat ini adalah lembaga tertinggi dalam sistem hukum administrasi di Prancis. Berfungsi sebagai penasihat pemerintah dan pengadil dan tertinggi administrasi tertinggi, menangani sengketa antar warga negara, pemerintah serta memberi nasihat hukum. Fungsi desa tadi saya akan rincikan lagi sebagai pengadilan tertinggi misalkan berfungsi sebagai lembaga pengadilan tertinggi menguji dan membatalkan keputusan administrasi yang melanggar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan administratif yang tidak semestinya. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah, keputusan pemerintah yang dirasa merugikan, itu bisa mengujinya di konsil de etat. Contohnya, pembatalan keputusan pencabutan izin yang dilakukan secara sewenang-wenang. Misalkan si A sudah mendirikan perusahaan, sudah dapat izin, perusahaan sudah jalan, kemudian izin itu dicabut oleh pemerintah. Terus pasti dong si orang yang punya perusahaan tersebut merasa dirugikan, maka dia bisa mengadu atau menggugatnya di Konsil de Etat. Nah, kalau fungsi konsultatifnya bagaimana? Satu,
permintaan nasihat. Jadi kalau ada problem, pemerintah mengajukan permintaan nasihat hukum untuk setiap rancangan undang-undang dan kebijakan strategis seperti yang saya terangkan tadi. Ini ada produk parlemen nih. Kira-kira ini menurut pemerintah ini ada hal yang perlu dikoreksi dong. Minta tolong dong kepada konsul di etat. Gitu. Yang kedua, pemberian pendapat hukum. Jadi, konsul di etat ini memberikan pendapat hukum yang mendalam mengenai aspek yuridis administratif perancangan tersebut. Jadi, tadi setelah ada permintaan, kemudian pemerintah dari pemerintah, kemudian konsul di etat itu melakukan pengkajian, dikasihlah pemerintah itu terkait dengan pendapat hukum, di mana pendapat hukum itu nanti bisa dijadikan revisi terhadap atau koreksi terhadap perancangan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Yang ketiga, kajian komprehensif, yaitu melakukan kajian menyeluruh untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip administrasi negara. Nah, ini yang dimaksud dengan kedudukan konsul di etat yang ada di Prancis. Jadi konsul di etat ini adalah dual jurisdiction atau dua jalur peradilan. Dibagi menjadi dua, peradilan umum dan peradilan administrasi. Kalau peradilan umum itu namanya Cour de Cassation, Mahkamah Agung Umum, kemudian pengadilan sipil, sama dengan Indonesia lah. Pengadilan sipil itu pidana umum itu ada pidana, ada perdata dan sebagainya. Ya, puncaknya peradilan administrasi, peradilan tinggi administrasi negara. Yang kedua peradilan administrasi. Bedakan antara pengadilan dan peradilan ya. Nah, ini kalau di peradilan administrasi itu bentuknya seperti pengadilan tinggi tata usaha lah, kayak PT UN itu. Ini sengketa warga versus pemerintah dan nasihat hukum. Ciri khas hukum administrasi Prancis itu dualisme peradilan seperti tadi. Terkait dengan peradilan umum itu adalah terkait dengan peradilan privat atau sengketa privat, dan peradilan administrasi terkait dengan sengketa warga versus pemerintah. Yang kemudian, Droit administratif ini merupakan cabang hukum mandiri yang tidak terikat hukum perdata, memiliki prinsip dan aturan khusus yang mengatur tindakan dan organisasi pemerintah. Yang ketiga, immunité de administration. Pemerintah itu memiliki hak istimewa hukum dan tidak selalu diperlakukan sama dengan warga biasa, terutama dalam rangka pelayanan publik. Kalau di Indonesia ada namanya Esnun dan Estun itu. Jadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu juga berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mengatakan kebijakan tersebut salah atau batal demi hukum. Jadi saat itu juga berlaku. Misal Said itu dipecat. Nah, janganlah misalkan adanya penggusuran misalkan. Pemerintah Gubernur Provinsi Jakarta melakukan penggusuran di Kampung Mampang misalkan. Saat itu juga pemerintah akan menggusur sampai dengan adanya warga itu melakukan gugatan di peradilan administratif. Nah, inilah salah satu cuplikan-cuplikan terkait dengan kedudukan hukum administrasi yang ada di Prancis. Konsil lebih tepatnya adalah konsil di etat tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.